Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar tentang kandungan surah Ad-Duha. Tapi pastikan ya, hari ini kalian sudah mengawali ngaji morning. Yang kedua, salat duha. Dan yang ketiga, tidak kalah penting nih, yaitu membantu ayah dan bunda. Nah, kalau kegiatan hari ini sudah kalian awali dengan kegiatan tersebut, kita akan belajar tentang kandungan surah Ad-Duha. Tapi Bu Ena mengingatkan kembali, apa itu? Yaitu kebiasaan sunnah yang diwajibkan, khususnya di kelas 6, di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Apa itu? Yaitu salat tahajud dan puasa Senin Kamis. Siapa yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah. Tidak hanya kalian loh yang diwajibkan, Bapak Ibu guru pun juga melaksanakannya. Kita bersama-sama melaksanakan salat tahajud dan puasa Senin Kamis, berdoa kepada Allah dalam rangka sukses dunia akhirat bersama MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Baik, kalau sudah siap, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, yuk kita belajar kandungan surah Ad-Duha. Nah, anak-anak, tapi sebelum belajar ke kandungan surah Ad-Duha, kita murojaah surat Ad-Duha beserta dengan artinya ya. Siap? Masih ingat? Masih hafal dengan artinya? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Fokus ya. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa? Siapa yang ingat? Tidak akan meninggalkanmu Tuhanmu dan tidak akan membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu telah memberikan karunia sehingga engkau menjadi puas. Ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini perhatikan, ada di antara kalian yang belum benar ya. Perhatikan. Wa wajadaka dhallan fahada. Ada tasdidnya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Alhamdulillah kita sudah hafal surat Ad-Duha beserta dengan artinya. Fokus, kita belajar kandungannya. Maaf, kita akan belajar sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Fokus semuanya ya. Yang pertama, turunnya surat Ad-Duha merupakan bukti Allah menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus, turunnya surat Ad-Duha itu merupakan bukti Allah telah menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang dan rahmat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengobati penderitaan dan memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mengobati penderitaan dan memberikan ketenangan. Mengobati penderitaan dan memberikan ketenangan. Yang ketiga, untuk apa surat Ad-Duha itu diturunkan? Untuk menghibur, menyenangkan dan menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ejekan-ejekan dari kaum kafir Quraisy. Paham ya? Satu, bukti Allah menurunkan kasih sayang dan rahmat. Yang kedua, untuk mengobati penderitaan dan memberikan ketenangan. Yang ketiga, pinter, menghibur, menyenangkan dan menenangkan hati Nabi Muhammad yang diejek oleh kaum kafir Quraisy. Nah, oke, nih dalam riwayat nih ya diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu menderita karena ejekan kaum kafir Quraisy ini sehingga tidak bisa bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Lalu ada wanita musyrik yang mengatakan, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Itu ucapan-ucapan kaum kafir Quraisy itu yang membuat Nabi Muhammad menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad selama 15 hari. Sehingga orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW. Karena apa? 15 hari ini malaikat Jibril tidak memberikan wahyu lagi. Sehingga orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad. Apa kata-katanya? Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itulah kata-kata itu yang membuat Nabi Muhammad menjadi galau sehingga beliau sakit. Lanjut. Nah, keadaan tadi 15 hari tadi tidak diturunkannya wahyu itu disebut masa atau dinamakan masa kekosongan turunnya wahyu. Masa itu disebut dengan fatratul wahyi. Masa kekosongan turunnya wahyu disebut fatratul wahyi. 15 hari. Paham? Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan ke per ayat. Kandungan ayat 1 dan 2. Perhatikan fokus. Yaitu apa? Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam. Paham nggih? Kenapa kok bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam? Waktu duha itu adalah waktu yang menyegarkan bagi tubuh. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam yang sunyi, tenang, gelap menjadi waktu yang baik untuk istirahat. Lanjut ke kandungan yang ketiga, yaitu apa? Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ada kata pada ayat ketiga yaitu wada'aka, itu sama dengan tarokaka yang artinya meninggalkan. Dan qola itu sama dengan artinya abghadha yang artinya membenci. Jadi ayat 1 sampai 3 itu sangat menghibur Nabi Muhammad sehingga beliau bertakbir dan menurut ahli qiraah mengucapkan takbir pada akhir surat Ad-Duha. Kalau kita membaca surat Ad-Duha pada akhir kita mengucapkan takbir. Paham nggih? Ayat yang keempat, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Di situ ada kata walal akhiratu yang dimaksud dengan kemudian, yang kemudian itu adalah kehidupan akhirat. Dan kemudian ula itu adalah permulaan. Apa itu permulaan? Kehidupan dunia. Perlu kalian ketahui
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan orang yang paling zuhud. Siapa orang yang paling zuhud? Yaitu tidak lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud itu artinya apa, Bu Erna? Zuhud itu artinya tidak terlalu mencintai dunia. Paham? Zuhud itu artinya tidak terlalu mencintai dunia. Lanjut ke ayat yang kelima. Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa karunianya? Nah, beliau diberikan hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Paham? Itu ayat kelima. Sekarang ke yang keenam. Ayat yang keenam itu kandungannya adalah masa lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai anak yatim atau seorang yatim, tidak mempunyai seorang ayah ketika beliau lahir. Karena beliau sebagai seorang yatim, maka Allah memberikan perlindungan dari segala gangguan kaum kafir Quraisy dalam berdakwah. Paham ya? Ayat yang ketujuh. Nabi Muhammad itu adalah orang yang bingung. Kenapa kok bingung? Iya, beliau dalam rangka mencari kebenaran. Nah, ketika beliau bingung, maka Allah akan memberikan petunjuk dengan diberikannya Al-Quran. Itu adalah sebagai petunjuk, dan petunjuk tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada semua umatnya. Nah, yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW itu adalah sebelumnya sebagai orang yang miskin atau kekurangan, sudah yatim, bingung, dan ketika beliau kecil itu sebelum diangkat menjadi sebelum berkeluarga, beliau adalah seorang yang sangat miskin. Maka Allah memberikan kecukupan dengan apa? Nah, ketika dewasa dia usaha berdagang dan diberikannya istri yang sangat kaya raya. Siapa? Khadijah. Paham nggih? Khadijah itu adalah orang yang terkaya waktu itu. Nah, sehingga ketika diberistri Rasulullah, maka Rasulullah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat 9 dan 10. Berisi tentang perintah kepedulian sosial. Apa itu perintahnya? Yang pertama, larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ingat, kalau anak yatim dalam surat Ad-Duha itu dilarang berlaku sewenang-wenang. Kemudian kalau yang kedua, larangan yang kedua pada ayat 9-11 surat Ad-Duha itu larangan menghardik orang yang meminta-minta. Kalau orang yang meminta-minta itu dilarang menghardik. Nek, kalau anak yatim, maaf ya, kalau anak yatim itu dilarang berlaku sewenang-wenang, nah kalau orang yang meminta-minta dilarang menghardik. Paham? Nah, kemudian yang terakhir, apa? Yaitu perintah untuk menyatakan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan. Dengan apa? Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ungkapkan dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sudah paham, tugasnya yaitu yang pertama, melihat YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham dan hafal ya. Paling tidak surat Ad-Duhanya hafal kembali. Kemudian rangkumannya, tugasnya yaitu membuat rangkuman atau tulisan rangkuman tersebut di buku catatan Al-Quran hadis. Nah, kalau sudah, maaf ini poin ketiga ya, bukan 4. Kirimkan tugas kalian di Google Classroom. Rangkumannya difoto ya. Kandungan surah Ad-Duha. Nah, kalau sudah, selamat mengerjakan. Menjaga wajada. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.